Hidup emang sulit, apalagi kalau disuruh pilih Android atau iOS. Ya, kayak Samsung S24 versus iPhone 15. Well, sebenarnya kalau udah beda OS, saran gue cocokin aja dulu OS-nya. Dari situ lebih gampang milih. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat perbedaan, persamaan di antara kedua HP ini, sesuai janji karena video kemarin bisa tembus 2000 likes, ya kalian hebat. Langsung aja kita gas, let's check it out. Guys, pertama-tama gue minta maaf dulu kalau misalkan background ada sedikit noise karena hujan deras banget. Tapi ya, show must go on. Langsung aja kita bahas dalam segi desain layar. Jelas Samsung di mana-mana lebih unggul. Orang punch-hole-nya cuma setitik ini dan bezelnya aduhai, tipis banget. Tapi emang kalau misalkan kalian cari desain yang berkarakter, iPhone sih, karena ya dynamic island-nya. Nah, lanjut ngomongin soal kualitas layar. Ketika gue pasang video yang sama bersebelahan, gue ngerasa memang Samsung kelihatan menarik karena saturasinya lebih naik, jadi kelihatan lebih vivid, lebih gonjreng ketimbang di iPhone yang ngasih kesan natural. Dan ngomongin soal brightness, ketika gue pakai di kondisi outdoor, ya keduanya masih bisa diandalkan. Tapi nih, kalau misalkan kalian pengen nonton konten HDR, peak brightness di Samsung bisa jauh lebih terang, jadi kelihatan jauh lebih menarik. Nah, ada dua masing-masing kelebihan di bagian layar kedua HP ini. Pertama, untuk Samsung, udah support fitur always on display ala-ala iPhone 15 Pro series. Dan kedua, refresh rate 120Hz plus kombinasi teknologi LTPO-nya bikin si refresh rate itu jadi adaptif dan bisa hemat baterai. Tentu, animasi yang ditampilin bisa lebih mulus ketimbang 60Hz. Satu sisi, di iPhone, kelebihan pertama, fungsi Dynamic Island tuh banyak buat Quick Access F jadi lebih enak. Dan kedua, haptic touch-nya punya fungsi yang lebih natural digunakan ketimbang di One UI. Jadi kalian lebih suka yang mana? Coba komen di bawah. Apa jadi kalau misalkan chipset masing-masing brand kita adu? Yes, Exynos 2400 versus Apple A16 Bionic Chip. Oke, langsung aja gue bahas ke performance in real life. Main Mobile Legends Bang kedua HP bisa dapat grafik dan refresh rate di Ultra. Hah? Ultra? Kok iPhone kan cuma 60Hz aja bang? Ya ini dia, makanya gue harus bilang kalau misalkan kalian pengen sinkron, memaksimalkan fitur yang ada, refresh rate tinggi dan hertz tinggi, itu ngefek sangat bagus di Samsung. 120 fps-nya cocok banget, jadi kelihatan lebih mulus. Dan ketika gue main Genshin Impact, settingannya highest plus 60 fps, kali ini gue ngerasa iPhone tuh punya performa yang lebih stabil. Nggak terlalu fluktuatif naik turun kayak di Samsung S24, dan punya suhu yang sedikit lebih adem, padahal gue main sama dengan durasi 30 menit dan di kondisi ruangan tanpa AC di 28 derajat. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen performa ngebut, jelas di Exynos 2400, tapi kalau misalkan kalian ngincer performa yang lebih adem, ya Apple A16 Bionic Chip. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau bayar 300.000 lagi buat cooler, ya Exynos udah jadi jawaban. Tapi intinya, ketika gue pakai untuk performance everyday usage, gak pernah ada nge-lag atau gimana, ya jelas ini kelasnya flagship dan umur kedua HP ini masih hitungan bulan doang. Fitur-fitur kedua HP ini kurang lebih banyak yang mirip, tapi ngomongin soal sistem speaker, emang sih sama-sama menggunakan stereo untuk kualitas suara, tapi beda hasil. iPhone menurut gue lebih balance. Satu sisi di Samsung, ini low-nya agak hilang, tapi suara yang dihasilkan lebih keras. Kedua, untuk teknologi unlock, iPhone menggunakan Face ID, sedangkan Samsung menggunakan fingerprint ultrasonic yang fungsinya emang kurang lebih sama, dan ini juga performanya sama-sama cepat tanpa ada kendala. Nah, ngomongin software, karena ini beda OS, jadi fiturnya juga ada yang berpengaruh. Satu sisi yang bikin Samsung jauh lebih unggul saat ini ketimbang di iPhone karena adanya AI. Ya, kalau misalkan kalian pengen kepoin barang, tinggal buka aja Circle to Search. Kalau pengen ngedit foto, itu bisa pakai Generative Fill, dan itu langsung built-in di foto editor. Pengen bahasa lain di-translate di langsung WhatsApp juga bisa. Bahkan kalau misalkan kalian tuh grammarnya masih ngaco kayak gue, bisa dibenerin juga tanpa harus bolak-balik aplikasi. Ya, semuanya serba built-in. Kalau ngomongin soal interpreter, iPhone juga ada dan sama-sama bisa live translate, jadi sama-sama kepake. Oh iya, di Samsung juga ada fitur DeX, jadi kalau misalkan kalian bepergian di keluar kota, lupa bawa laptop atau alat kerja lain, ya ini bisa jadi device tambahan. Satu sisi, kalau misalkan kalian udah punya Apple ecosystem, replaynya juga kepake. Tapi apapun yang kalian pilih kedua HP ini, ya memang mesti balik lagi sih sesuai kebutuhan kalian. Makanya gue pakai dua HP ini untuk jadi daily driver.
Seperti biasa kalau bahas soal hasil foto di Samsung dan iPhone ini punya hasil yang jauh banget, bertolak belakang. Di Samsung kelihatan lebih gonjreng, lebih vivid, selalu lebih kelihatan berwarna, baik dalam keadaan low light ataupun daylight. Satu sisi, iPhone itu tuh warna yang dikasih tuh lebih natural, walaupun ya sekarang bisa kalian atur juga lewat photographic styles, jadi hasil bisa sesuai preferensi. Ya, itu aja sih. Tapi satu sisi yang bikin Samsung lebih menang telak karena tersedianya lensa telefoto. Jadi kalau misalkan pengen nonton konser, ini minimal bisa lebih kepake ya. Nggak sebagus kayak di versi Ultra, tapi at least ada. Sedangkan di iPhone 15, nggak ada lensa telefoto. Walaupun memang harus gue akui sih, 2 kali sensor zoomnya masih tajam karena resolusinya pun naik ke 48 megapiksel. Jadi intinya, gue lebih senang warna di iPhone, tapi kalau misalkan pakai untuk foto jarak jauh, ya gue lebih senang di Samsung. Untuk resolusi perekaman video ya jelas Samsung menang telak karena udah support 8K 30 fps, sedangkan iPhone mentok di 4K 60 fps. Tapi ya biar adil lah ya, gue taruh di 4K 30 fps kedua HP. Jalan biasa gue ngerasa memang warna yang dikasih iPhone itu lebih cool, lebih mendekati natural. Dan untuk di Samsung ini saturasinya lebih naik, highlightnya lebih bagus, jadi shadownya lebih berasa. Dan ketika gue pindah ke lensa ultra wide, ya, iPhone masih mulus. Tapi satu hal yang bikin Samsung menang, bisa pindah kamera depan langsung tanpa harus stop record. Gila sih, dan ngomongin soal mic gimana guys? Karena ini lagi samping jalan, banyak yang naik skuter. Coba komen di bawah. Dan untuk sampel kualitas video kamera depan kurang lebih kayak gini ya guys. Memang di iPhone itu kelihatan lebih warm, tapi ini skin tone-nya mendekati natural. Satu sisi di Samsung kelihatan lebih detail, lebih tajam. Dan by the way, kedua HP ada support sensor autofocus nih. Jadi tanpa harus di-tap, bisa langsung fokus di muka kalian. Nice banget. Kalian lebih prefer yang mana dalam segi kualitas mic? Ini di kondisi indoor studio. Soal ketahanan baterai ini mesti diuji coba secara langsung. Iya, jangan pernah terlalu percaya sama besaran mAh, karena yang ini berbeda jauh. Yang satu 5000 mAh, yang satu lagi 3349 mAh. Dan ketika gue pakai dengan aplikasi yang sama, kondisi yang sama, dengan koneksi yang sama juga, hasilnya menarik. iPhone lebih boros ketika gue pakai entertainment, tapi ketika dipakai gaming, Samsung lebih boros. Jadi menurut gue kedua HP sih bisa dibilang awet lah ya, bisa bersaing. Dan by the way, ini contoh 8K 30 fps di Samsung S24. Gimana guys? Lanjut, untuk masing-masing kotak penjualan kedua HP ini sama-sama nggak ada brick charger, jadi mesti beli terpisah. Dan ketika gue coba colok kedua HP ini di rangka 5-100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin nge-charge saja, hasilnya Samsung sedikit lebih ngebut. Ternyata beda 12 menit. Dan ngomongin soal fitur wireless charging, keduanya tersedia dan sama-sama kepake. Tapi kalau misalkan kalian pengen support fitur reverse wireless charging, saat ini baru ada di Samsung. Ini kepake banget sih kalau misalkan AirPods gua tuh suka lowbat, nge-charge-nya pakai Samsung sebagai powerbank. So guys, setelah bermenit-menit gue bahas, ya intinya cocokin lagi ke OS-nya. Lebih nyaman Android, iOS, atau sama Doi? Ngomong apa sih? Oke, gue langsung aja kasih tunjuk masing-masing kelebihan di kedua HP ini supaya lebih gampang lah ya milihnya. Tapi kalau misalkan kalian tanya gue, Bang, lu sendiri akan pilih mana di antara kedua HP ini? Jawaban dari gue jelas pilih iPhone 16 Ultra. Enggak deh, gue pakai kedua HP ini sebagai daily driver, jadi nggak bisa milih. Karena di Apple udah terjebak dengan ekosistemnya, satu sisi gue lebih suka flexibility dan teknologi yang dikasih di Samsung. Karena semuanya lebih baru. Tapi apapun yang kalian pilih, udah pasti itu yang terbaik. Karena sama-sama kelasnya flagship, sama-sama bagus, sama-sama hitungannya itu masih umur berapa bulan, dan sama-sama mahal. Jadi kalau udah beli di antara kedua HP ini, meremaja sama yang lain. Meleknya ketika udah 3 tahun lagi. So, thank you for watching. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, boleh bantu like-nya, share ke teman-teman, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe supaya kalian terupdated. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.